Ini numpang punya warga. Dulu awal saya kesini memang masyarakat membikinkan rumah, sudah ada rumah katanya untuk ustadz untuk berdakwah di sini. Cuman tanahnya ini tanah numpang punya warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Ustadz numpang susah. Video kali ini kita akan membahas tentang Ustadz numpang susah. Kata-kata ini pernah saya dengar ketika saya masuk salah satu kampung yang ada di Kalimantan Barat. Kampung ini sangat jauh. Jadi di situ masyarakatnya mengatakan Ustadznya numpang susah. Kenapa dikatakan numpang susah? Ya karena tanahnya numpang warga, rumahnya numpang warga, makanan dan kebutuhan sehari-harinya ini disupport oleh warga. Bahkan kendaraannya juga kadang-kadang minjam sama warga. Ustadz numpang susah ini kebanyakan ya datang dari luar Pulau Kalimantan, yang dimana mereka mengabdikan dirinya untuk berdakwah di kampung-kampung pedalaman yang membutuhkan mereka. Mereka datang ke kampung ini dengan modal semangat, karena sangat jarang sekali orang-orang yang diamanahkan oleh Allah ilmu agama ini ingin mengabdi masuk ke dalam kampung untuk berdakwah. Nah, sekarang bagaimana lisannya seorang dai, lisannya seorang ustadz ini ketika menyampaikan sesuatu yang benar, ketika berdakwah ataupun ketika mengajak kepada kebaikan, kira-kira didengar gak sama warga? Kira-kira ada marwahnya nggak? Kira-kira ada izahnya nggak para ustadz ini? Oke, kita bandingkan ya. Saya nggak perlu nyebut kelompok apapun atau agama apapun. Ketika ada dua orang ini berdakwah masuk ke kampung, satunya pakai mobil, ya, pakaiannya keren, bagus, ya berwibawa, sedangkan ustadz kita dengan pakaian tampil adanya. Nah, ketika dua orang ini mengajak kepada kebaikan, menyampaikan hal-hal yang benar, menyampaikan agama yang benar, kira-kira omongan siapa yang didengar? Silakan kalian menilai sendiri. Kira-kira penduduk kampung ini akan mendengar orang yang mana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan alhamdulillah dari channel Laskar Tujuh Langit ini akhirnya berdiri sebuah yayasan dengan nama Laskar Tujuh Langit Indonesia, dengan tujuan untuk membantu mualaf dan membuat program pertemuan mualaf dan muslim pedalaman. Rencananya kita mulai dari Kalimantan Barat, insya Allah kita juga punya niat mudah-mudahan juga tersebar cabang-cabang di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, di sini saya coba ikhtiar dan memperkenalkan sebuah produk yang cukup bagus karena saya sudah mencobanya. Di sini ada facial wash ya dan anti aging serum, yang dimana khasiatnya ini untuk peremajaan kulit. Dia bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat dan menghilangkan kerutan-kerutan yang ada di wajah. Nah, cocok untuk segala usia dan jenis kelamin, baik pria dan wanita. Sangat cocok. Jadi teman-teman yang ingin sayang istri atau sayang suami, kalian bisa belikan ini Belgi Pro ya dari British Propolis, yang dimana nanti kalau ingin berminat link penjualannya akan saya letakkan di deskripsi. Dan bagi teman-teman juga yang ingin berdonasi di Yayasan Tujuh Langit, ini saya sertakan juga linknya ataupun nomor rekeningnya di video maupun di deskripsi video. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga ini menjadi amal jariah bagi yang membagikannya. Oke, saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukanya kita merasa bahagia bisa bertemu saudara-saudara kita yang ada di Desa Kumpang Tengah ini. Dan saya lihat secara persaudaraannya sama muslim kuat di sini. Dan juga orang-orangnya ramah-ramah kalau di daerah sininya, di Kumpang Tengahnya ini. Dan dukanya kalau kita menghadapi orang-orang yang ya tatkala kita aja dia membantah, dan juga kadang-kadang tatkala dari pihak keluarga juga kadang-kadang ya manusiawinya juga seorang istri kan, kenapa katanya masih kayak gini, kita kan perlu ini perlu itu, kita pingin hidup normal kayak yang lain. Nah, itu termasuk pemikiran saya juga gitu kan.
Karena sebelum saya menikah pun ya saya tanya dulu kepada calon istri saya, apakah siap dibawa ke tempat pedalaman keadaan seperti ini. Ya dengan pertimbangan itu saya sampaikan, ya alhamdulillah menerima. Ketika saya bawa ke sini pun ya alhamdulillah dia pun menerima apa adanya dengan masyarakatnya seperti ini. Kaget gak? Kaget gak Teh waktu pertama kali kemarin Teh? Kan kata abang ke pedalaman, kami kan nginap dulu di Pontianak. Pas datang ke sini kan malam-malam, lewat gunung yang ke sana tuh, jauh rasanya ke sini. Datang ke sini kan listrik nih dipotong dulu kan. Pas ke sini pakai lilin. Pas ke rumah sini nih gelap, nggak ada listrik. Nah, itu kan lilin, ada tamu kan orang sini gak mau nengok saya kali kan. Pakai lilin, mau nengok muka saya digini-gini kan. Saya kan tak kelihatan kali kan, mau kenal dengan saya kan gini-gini. Iya, ditengok jelas-jelas kali muka tuh. Pertama kesini kan orang sini ngajak ngobrol, kami nggak ngerti gini-gini aja kami tuh jawabnya. Saya kan nggak ngerti bahasa orang sini. Ya kalau beras alhamdulillah ada, tapi kadang-kadang untuk lauknya ya kita terpaksa bisa minjam dulu ke toko terdekat di sini. Ada seperti itu. Inilah kita, inilah perjuangan, inilah dakwah. Kita terima apa adanya. Ya kalau secara manusia kita sedih ya, kita sedih, prihatin juga tangisan istri kita. Tetapi dengan kita usaha ya, kita ikhtiar, kita coba ikhtiar ya, yang kita dapatkan dalam kehidupan ya seperti ini ya, seperti ini dapatnya ya, kita terima saja apa adanya ya. Jadi Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah, itu sudah pasti. Saya yakin terhadap itu. Ini numpang punya warga. Dulu awal saya kesini memang masyarakat membikinkan rumah, sudah ada rumah katanya untuk ustadz untuk berdakwah di sini. Cuman tanahnya ini tanah numpang punya warga. Pernah juga ada kasus tatkala saya bikin untuk mandi gitu kan, ruangan untuk mandi, ditegur yang punya rumahnya, kata yang punya tanahnya, kata yang punya tanah, Ustadz jangan bikin itu. Kan kenapa Bu? Saya bilang ini saya udah permisi dulu kepada pengurus. Kata pengurus ya boleh. Oh, iya tapi ini kan tanah saya katanya, takut nanti dibangun, takut ini tanah ini akan dibangun oleh saya. Jadi kalau Ustadz bikin itu nanti katanya makin menghambat saya untuk nanti bangun ini bangun itu. Oh iyalah, oke Bu, mohon maaf lah kalau saya salah. Lalu saya kompromikan dengan pengurus di Kumpang Tengah ini. Lalu tempat mandi itu saya udah bikin ya kan, sudah bikin. Lalu cerita lagi pengurusnya dengan yang punya tanah, ya alhamdulillah mengizinkan kalau hanya untuk tempat mandi saja, tetapi tidak boleh bikin WC dan tidak boleh bikin apa-apa. Ini kita hanya numpang ya sementara waktu. Dan keinginan saya bikin rumah itu di tanah wakaf. Sudah ada tanah wakaf yang sekarang sudah ada madrasah di sana, tempat anak-anak belajar, santri-santri belajar di sana. Dan di situ memang sudah ada tanah wakaf. Maksud saya yang saya tempati ini, kalau saya punya keinginan dengan keluarga ya, saya ingin pindah ke tempat wakaf itu. Insya Allah kami siap bertahan. Insya Allah kami siap bertahan ya apa adanya. Itu resiko berdakwah. Selagi di tempat ini belum ada pengganti, karena saya bikin kader. Pengkaderan saya bagaimana anak-anak ini bisa mondok di pesantren dan baliknya bisa memajukan kampung ini. Dan itu perlu bimbingan dulu saya. Setelah dia balik, lalu kita bikin strategi bagaimana memajukan khususnya di desa Kumpang Tengah ini. Bagaimana nanti ketika mereka bisa pulang ke Kumpang Tengah ini bisa sama tujuannya berdakwah, dan terutama orang setempat ini yang sekarang anaknya mondok yang nanti balik ke sini, dia nanti bisa berdakwah seperti kita dan juga
Mudah-mudahan dengan anak yang paling banyak yang mondok balik ke sini bisa menebar di Kumpang Hulu, Kumpang Tengah, sehingga dia nanti bisa lebih maju dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak ada lagi yang belum mengenal Quran, juga paling tidak mengurangi kemaksiatan, dan juga faktor pemahaman agama. Mudah-mudahannya dengan mereka kembali nanti, mudah-mudahan mereka bisa juga memahamkan warganya atau saudara-saudaranya di sini. Karena yang ada sementara di pikiran saya ini, bagaimana ada perubahan di bidang syiar agama di sini. Sebelum ada perubahan, saya bertekad masih mempertahankan di sini. Saya bertahankan untuk berdakwah intinya. Ustaz, nggak rindu sama Rasulullah? Ya jelas rindu, jelas kita rindu, sangat ingin sekali menemui makomnya Rasulullah, ingin sholat di Masjid Nabawi, sampai kita ingin cium Hajar Aswad, berikhram, bertawaf di sana. Saya sangat rindu untuk ke Mekah, sangat rindu kepada Rasulullah SAW sebagai panutan kita, dan kita tahu agama ini wasilahnya dengan beliau, sang baginda Rasulullah SAW.